Halo Sobat Nuha, selamat datang di podcast Bareng Nuha. Tempat di mana kita bisa sharing terkait dengan teknologi kesehatan juga transformasi digital di rumah sakit. Nah, kembali lagi bersama saya Tasya yang akan memandu podcast pada hari ini. Nah, kebetulan hari ini juga kita akan membahas hal-hal yang cukup penting terkait dengan bridging dan integrasi sistem informasi pada pelayanan kesehatan. Nah, untuk menemani podcast pada hari ini, kebetulan juga sudah hadir seseorang yang memang sudah berpengalaman pada hal tersebut. Di sini sudah hadir Mas Ozi. Iya. Halo Mas Ozi. Ya, halo Mbak Tasya, terima Gimana kasih. Mas? Sehat? Alhamdulillah masih Alhamdulillah sehat. sehat. Puasanya lancar nih ya? Alhamdulillah sudah buka 11 hari sih. 11 hari. Iya, karena kan bukanya jam maghrib ya. Abis maghrib. Udah batal berapa nih kalau boleh tahu? Batalnya udah 11 kali. 11 kali juga? Iya, Oh begitu. membatalkan pada saat buka Pada puasa. saat buka puasa. Oh gitu. Kirain udah batal terus nih. Enggak dong ya. Lancar terus ya puasanya. Alhamdulillah. Oke, baik Mas Ozi. Mungkin boleh perkenalan diri dulu Mas Ozi. Iya. Silakan Mas Ozi. Ya, terima kasih teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Barologi. Kebetulan di Nuha ini atau di PT Data Integrasi ini saya sebagai penanggung jawab dalam integrasi ke pihak ketiga, salah satunya BPJS seperti itu. Dan kebetulan di bidang rumah sakit saya kurang lebih dari tahun 2016 dengan jangka waktu tersebut, insya Allah dalam integrasi dengan pihak ketiga dengan BPJS sudah melotok di otak nih dari versi BPJS yang masih desktop dengan sekarang dengan versi web. Mantap, berarti memang sudah ahli di bidangnya ya Mas ya? Ya bukan ahli tapi bisa. Oh nggak mau sombong ya Mas ya? Iya. Iya baik, memang saat ini juga karena memang sudah regulasi ya Mas ya, betul. terkait dengan pelayanan kesehatan saat ini kan memang sudah pemerintah mengeluarkan harus BPJS dan sebagainya begitu ya Mas ya. Memang sebetulnya kalau boleh tahu ya Mas ya dari bridging sendiri manfaatnya tuh apa ya? Apa sih bridging itu? Oke. Ya, sebenarnya manfaat untuk bridging itu terhadap rumah sakit sangat besar sekali, terutama untuk yang mungkin terdampak sangat besar itu pasien. Sebenarnya pasien. Kenapa? Karena pasien itu yang sebelumnya kita masih manual dari dulu itu, contohnya di rumah sakit Anissa ya, itu pasien ketika datang ke rumah sakit untuk berobat atau dia itu harus datang pada saat subuh jam 5. Padahal pendaftaran di rumah sakit itu buka itu baru jam 6. Kenapa tuh? Kenapa harus datang subuh? Iya, salah satunya karena berhubung di rumah sakit Anissa tingkat berkunjungnya pasien sangat besar dan sedangkan setiap dokter itu memiliki kuota, jadi mereka berbondong-bondong datang itu untuk duluan. Ada pasien itu yang antri dia naruh sendalnya aja dulu. Oh iya ya. Saya pernah lihat tuh kayak beritanya tuh jadi banyak jejeran sendal gitu ya Mas ya. Dia naruh sendal aja dulu, gimana caranya dia itu dapat nomor lebih awal. Nah, dengan sekarang dengan eranya udah terintegrasi dengan bridging, salah satunya dengan JKN Mobile. Pasien cukup dari rumah itu sudah langsung bisa booking. Dan pasien sudah dipastikan ketika dia booking dari JKN Mobile, dia sudah pasti dapat nomor antrian di poliklinik. Jadi dengan seperti itu salah satunya pasien udah nggak harus datang dari subuh ke rumah sakit. Dia udah cukup datang 1 jam sebelum dokter praktek, dia datang ke rumah sakit dengan duduk nyantai, dia sudah megang nomor antrian poliklinik. Berarti memang manfaat juga ya untuk pasien-pasien. Kalau untuk rumah sakitnya sendiri? Wah, itu lebih manfaatnya lebih besar lagi. Oh, lebih besar ya? Contohnya seperti ini. Yang sebelumnya penumpukan terjadi di pendaftaran dari teman-teman pendaftaran itu harus buka satu, dia buka aplikasi rumah sakit, dia buka registrasi dulu, setelah itu dia buka lagi aplikasi Fiktem, dia registrasi lagi, ataupun dia buka lagi aplikasi untuk asuransi lainnya salah satu. Nah, itu kan wasting time. Pasien nunggu di depan, dia nunggu regi satu. Nah, dengan adanya integrasi dengan sekarang kita ke BPJS dengan asuransi lainnya, dan terakhir ini sedikit info kita sudah dengan PLN.
Oke, wis. dengan kalian asuransi dan Oke. itu jadi dengan satu kali registrasi Mhm. teman-teman pendaftaran itu di depan sekali itu Iya. langsung ke beberapa tempat ke BPJS jika pasien BPJS dia ke PLN atau apa namanya jika pasien PLN asuransi kayak Mhm. gitu jadi kan nggak harus beberapa tempat jadi teman-teman pendaftaran satu tuh registrasi Berarti, penting nih ya? wah wow, sangat penting Sangat sekali. penting sekali. Tapi kan memang saat ini Hmm. ada ya beberapa rumah sakit yang memang belum, Hmm. bridging gitu. Ya. Nah itu gimana tuh Mas maksudnya ya? Banyak rumah sakit yang belum bisa bridging dengan pihak ketiga itu salah Mhm. satunya regulasi yang selalu berubah dan sangat cepat Oh, berubahnya. iya Mungkin ya. dengan perubahan yang sangat signifikan, Mhm. mereka mengikutinya tidak bisa. Oke. Nah, mungkin dengan di Nuha ini kita setiap ada perubahan, setiap ada apa namanya regulasi ada perubahan itu kita selalu terdepan untuk berubah. Jadi BPJS ada kebijakan apa, nggak lama kemudian kita early access selalu dapat. Makanya Oke. teman-teman di Nuha itu rumah sakit yang bergabung dengan kita, insya Allah mereka itu selalu dapat early access untuk bridging. Oke. Seperti itu. Menarik banget sih ya Mas ya. Nah, kan Mas Ozi ini kan sudah Hmm. cukup lama ya Hmm. berkecimpung di hal tersebut ya. Hmm. Pernah nggak sih Mas nemuin kasus yang dari rumah sakit yang mereka ini nggak bisa bridging gitu? Banyak banyak sekali Banyak ya? sebetulnya. Beberapa kali kan kita sering ada event ya. Iya. Ya, ada di beberapa daerah itu kita sering komunikasi dan sering-sering lah Mhm. sama teman-teman. Karena Iya. kita kan ada beberapa komunitas Mhm. IT dan mereka sering konsultasi. Walaupun dia tidak memakai kita, tapi kita Mhm. kan sering komunikasi antar Iya, IT gitu heeh kan. heeh. Nah, mereka kesulitan biasanya itu yang tadi saya sebutkan di awal, Mhm. regulasi selalu berubah dan itu sangat cepat. Iya. Dia baru selesai satu, misalkan sekarang BPJS sudah versi misalkan versi 3. Iya. Dia baru selesai mengerjakan versi 2. Muncul Mhm. lagi versi 3. Baru Mhm. selesai develop ada versi yang terbaru. Iya. Seperti itu. Mungkin Akhirnya belum selesai iya, gitu ya? gara-gara hal itu mereka sering kecapean. Baru Iya. selesai ngerjain satu lagi udah ada lagi. Itu sih. Misalnya keluhan Oke. dari beberapa teman-teman rumah sakit. Mhm. Apalagi yang sekarang yang apa namanya yang sangat perubahan yang signifikan itu satu sehat. Satu sehat? Satu sehat kita tahu dulu itu cuman ada beberapa use case dulu ya. Mhm. Sekarang use case mereka tuh sangat banyak sekali dan itu Oke. semua lini di rumah sakit aplikasinya apalagi dari IMR itu harus sudah semuanya dikirim. Nah, dengan adanya Gitu. itu misalkan ya di rumah sakit terkadang kan ada beberapa program itu cuma ada satu atau dua atau mungkin Mhm. ada tiga Mhm. dengan perkembangan yang sangat signifikan selain di bridgingnya dia harus fokus nah di apa namanya di manajemen atau di rumah sakit sendiri dia ada aplikasi yang ingin dibuat Mhm. dilema dong Mhm. mereka Mhm. apa yang harus kita duluanin deh Iya. dia mau apa namanya pengembangan aplikasinya atau bridgingnya nah Iya. dengan apa namanya dengan adanya seperti itu mereka jadi dilema biasanya mementingkan ya udahlah apa namanya aplikasi internal dulu nih Iya. mungkin untuk menyelamatkan salah satu untuk klaimnya seperti itu tapi bridgingnya terhambat jadi ada dua aplikasi seperti itu. Gitu ya Mas ya. Nah kalau misalnya ternyata nih rumah sakit A dia terhambat nih terkait dengan bridging-nya. Nah itu Hmm. dampak buruknya bagi dokter itu apa sih Mas? Kayak misalnya bagi dokter ataupun bagi tenaga medis yang lain ataupun bagi pasien gitu. Iya, sebenarnya kalau untuk di era sekarang kita dulu mengenal pada saat kita zaman COVID itu ada namanya peduli lindungi. Oh iya, Nah, betul. sekarang itu kan semuanya dirubah nih sekarang Mhm. menjadi satu sehat. Iya. Nah, satu sehat ini dampaknya untuk siapa aja? Banyak. Mhm. Untuk dokter, Mhm. untuk rumah sakit, dan untuk pasien sendiri. Mhm. Untuk dokter, dokter bisa melihat historical pasien Mhm. dari beberapa vaskes lainnya. Untuk pasien, nah dia bisa lihat tuh historical apa namanya resume medis mereka ketika di rumah sakit yang dia berkunjung. Iya. Bukan misalkan dia rumah sakit A, B, C semuanya dia bisa lihat. Oh bisa Terus diakses gitu ya? iya, terus untuk rumah sakit apa? Nah, untuk rumah sakit itu akreditasinya terjamin dan itu nggak bakal dicabut karena rumah sakit jika Hmm. tidak mengikuti regulasi dia akan terancam untuk dicabut izin akreditasinya. Mhm. Makanya sebenarnya semuanya itu berhubungan seperti Oke, itu. jadi memang, kalau misalnya Hmm. sudah integrasi itu akan mempengaruhi akreditasi juga gitu ya? Iya, karena yang kebijakan sekarang itu jika tidak apa namanya bridging dengan satu sehat Iya. dengan step yang sudah ditentukan, Mhm. misalkan ada 5 step, dia baru step satu nih, Iya. harusnya dengan yang sekarang sudah step 3 misalkan, nah itu dia belum bisa nanti akan mendapat surat cinta dari Oh dari satu gitu, sehat, surat cinta disebutnya ya? surat cinta dari satu sehat Oke. seperti itu.
Oke, Heeh. begitu ya Mas ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih Mas ya, Hmm, karena memang Mas Ozi ini kan sudah beberapa kali juga hmm, dalam integrasi ini, hmm. apa sih tantangan terbesar dalam proses integrasi BPJS? Kita sama-sama tahu kalau klien kita ini kan Iya, klien kita di beberapa daerah ya, dan setiap daerah itu mungkin dari BPJS ada keunikan masing-masing dan iya, dari rumah sakit mempunyai keunikan juga masing-masing. Ada beberapa proses yang kita bikin gimana caranya izin kita ini bisa di-approve di semua BPJS mhm, dan bisa digunakan di rumah sakit. Contohnya iya, adalah kita menggunakan semuanya dynamic. mhm, Jadi bridging kita semuanya kita bikin gimana caranya dynamic. Contoh misalkan, gimana ada di beberapa wilayah booking JKN Mobile bisa di dalam jam praktek dokter mhm, tersebut. Tapi ada di beberapa wilayah pun itu boleh di luar jam praktek. Nah, gimana caranya mhm, kita membuat itu semuanya kita bikin setting. Jadi semuanya dynamic. Nah, itu tantangan kita ketika kita membuat bridging ini di beberapa wilayah. iya, Terus selain itu, ketika ada pilot project itu, kemarin kita heeh, sempat ada mengalami beberapa kendala itu di apotek online. oh Jadi, iya, project apotek online itu kita sempat mangkrak itu kurang lebih di 6 bulan. Karena mmm, kita coba nih, kita aplikasi sudah selesai, iya, kita mau dong UAT, iya, susah bener minta ampun. Nah, akhirnya di bulan kemarin mhm, ada satu wilayah di Sumatera di Padang kebetulan mhm, di Padang itu di sana BPJS-nya mau untuk UATB apotek online. Nah, oke. alhamdulillahnya sekarang tinggal sedikit lagi sudah mau selesai. Tapi belum selesai? Belum selesai karena ya tadi karena keterbatasan informasi dan Mhm, beberapa skema iya, itu yang mungkin ada keunikan sendiri di beberapa wilayah. oke. Jadi kita harus harus menyesuaikan nih kalau misalkan antara wilayah A sama wilayah B itu bisa ada perbedaan persepsi mereka Mhm, kayak gitu. Itu yang sangat sulit di kita sebetulnya untuk bridging. oke. Heeh. Memang, rumit sih ya, Mas, ya sebetulnya Iya, terkait dengan bridging ini ya. heeh. Nah, iya, sebetulnya, adanya, integrasi dan bridging ini, itu sebetulnya, sudah terbukti belum sih, Mas, kalau sebenarnya mereka ini memang, membantu efisiensi gitu, membantu rumah sakit gitu, terbukti nggak sih sebetulnya? Iya, terbukti dengan salah satunya itu eh, di kita itu ada yang namanya pada saat kita mau komplain ke BPJS Ya, ada namanya rekonsiliasi. Kita punya rekonsiliasi. satu fitur rekonsiliasi. Heeh, Nah, di kita itu kenapa ada fitur itu? Karena membantu Cashmik. Enggak lagi Cashmik itu harus mendownload satu-satu semua mhm, file. mhm, Dan itu ada salah satu komponen itu adalah pada saat kita pencarian surat SPRI, mhm, surat kontrol atau mhm, SPDP sama satu lagi itu SPP. Nah, saat ini kan kalau untuk SPP dan lainnya karena udah di SPP kita nggak harus cetak. Nah, mhm, itu kita akan tarik otomatis ke Fitlab. Jadi oke. teman-teman pendaftaran atau teman-teman nggak harus ngeklikin satu-satu untuk download Mhm, ke WSBPJS-nya, nggak harus. Itu udah dengan ada bridging itu iya. semuanya udah terotomatisasi di dalam. Oke, berarti Nah, wah itu membantu banget sih iya, jadi untuk teman-teman Cashmik Cashmik. iya, Cashmik itu jadi ya Heeh, udah jadi 9 to 5 mhm. kerjanya nggak harus masuk jam 9 Iya, pulangnya heeh, itu heeh, heeh. malam untuk repot itu sekarang itu masuk jam 9 pulang jam 5 atau jam 8 pulang jam 4. Oke, udah bisa Iya. seperti itu ya? Itu Iya. sudah otomatis itu berarti? Iya, apalagi Walaupun kita malam? Apa iya gimana? kan eh, kita ada di BPJS itu ada yang namanya purifikasi. Iya, Nah, dengan adanya bridging mhm, kita membuat purifikasi versi kita sendiri. iya, Jadi dengan adanya bridging, iya, kita bisa mengecek nih apakah pasien ini benar nomor kartu ini, nomor SPP-nya ini, heeh, apakah benar kelasnya ini dan lain mhm. sebagainya. Nanti untuk jadi teman-teman nggak harus ngecek awal Nah satu-satu iya tuh kalau semua. ngetik satu-satu kan Nah, makan waktu iya. banget ya? Jadi teman-teman Cashpick nggak kita udah punya reportnya sendiri yang Oke, namanya itu purifikasi internal. Kita bikinlah oke. purifikasi internal sendiri. Gitu. Sebelum proses klaim ke BPJS. Wih, menarik Gitu. banget nih ya Mas ya. Hmm. Memang berarti itu juga membantu juga ya untuk pihak rumah sakit, Iya, pihak betul sekali. pasien. Hmm. Nah, Mas, Hmm. kan menarik banget nih ya, Hmm. karena sudah membantu juga adanya bridging ini, Hmm. ada nggak sih Mas contoh nyata nih misalnya ada kayak ternyata, membantu rumah sakit ini bisa lebih efisiensi Hmm. misalkan terkait dengan SDM atau terkait dengan apa Hmm. gitu Mas? Iya, dengan adanya bridging ini contoh Mhm, nyatanya ada jelas. ada?
pilot project kita itu di Rumah Sakit RS Anisa Tangerang. Oke. Kunjungan di Rumah Sakit Anisa itu 800 sampai 1.200 kunjungan rawat jalan per hari. Per hari. Nah, Wow, dengan jumlah besar. yang sangat banyak itu, coba tebak ada berapa jumlah case? Bro, itu harusnya banyak sih kalau kunjungannya sebanyak itu pasti cashback-nya banyak gitu. Iya. Nah, dulu sebelum kita ada yang namanya semua otomatisasi kayak gitu seperti itu dengan menggunakan bridging dan yang lainnya, itu jumlah cashback di Rumah Sakit Anisa kurang lebih ada 12 atau 13 orang. Oke. Saat ini, tebak ada berapa? Berapa? 4 orang. 4? 4 orang Waduh. dengan 1 dokter cashback. Jadi 2 orang coder, Iya. 1 orang posting, 1 orang dokter. Dikit banget masih itu 4 ya? Iya, dengan jumlah sekarang seperti Iya. apa? Nah, itu Ribuan itu per hari. itu fungsinya kita apa namanya manfaat dari bridging. Oh, Bridging dengan wow. Vclaim, iklan dan yang lainnya. Apalagi iklan. Iklan Iya. itu kita sekarang itu ya karena udah bridging, dia buka di aplikasi rumah sakit, dia buka lagi di iklan, balik lagi dan itu wasting time, sangat memakan waktu. Iya. Makanya kenapa di beberapa rumah sakit yang belum tersentuh dengan bridging dan otomatisasi, mereka memerlukan tenaga yang sangat banyak. Mungkin tenaganya sedikit, tapi memerlukan waktu pengerjaan yang sangat lama. Makanya tadi saya bilang, Kasmik itu sebelumnya di Anissa itu dia itu bukan masuk jam 8, pulang jam 4. Ya. Agak, itu hayalan. Oh, hayalan. Dan mereka kan waktu bekerja mereka dan waktu istirahat mereka sangat terganggu, apalagi setelah setelah kerja di kantor, dia tetap mengerjakan lagi di rumah karena ada mengajar target untuk klien yang tercapai. Iya. Gitu. Sekarang ya mereka ya masuk jam 8, pulang jam 4. Apalagi sekarang kan ada udah nggak hayalan berarti. Udah nggak hayalan. Udah jadi nyata. Nyata seperti itu. Waduh, keren banget ini. Jadi kan dengan adanya seperti itu apa namanya kesehatan teman-teman Kasmik terjaga dengan waktu kerja yang normal, ya harus seperti itu. Oke, berarti memang sangat membantu sekali ya Mas ya terkait dengan bridging ini. Oke Mas, wah menarik banget ini ya. Nah, ngomong-ngomong soal integrasi ya Mas ya. Kira-kira dari Mas Oza sendiri sudah membuat belum nih rencana ke depannya nih terkait dengan bridging ke depannya? Karena kan saat ini kan kita juga sudah memasuki era digital ya, yang pasti nanti ke depannya pun akan lebih otomatisasi pasti nantinya. Iya. Mungkin ada nggak sih? Boleh diceritakan sedikit Mas kalau ada? Oke, mungkin apa namanya ada sedikit panjang saya Iya, boleh karena silakan Mas. roadmap kita di tahun ini 2025 dan tahun 2026 itu ada beberapa proyek strategis kita untuk bridging. Salah satunya yang sudah terlaksana itu tanda tangan digital. Oke. Iya, tanda tangan digital itu kita sekarang kebijakan dengan BPJS itu harus resume itu yang sudah electronic medical record harus tanda tangan digital. Oke. Nah, sedangkan di Indonesia itu kurang lebih ada 9 atau 10 vendor yang sudah divalidasi sama Kominfo itu yang sah yang bisa dipakai. Nah, sedangkan kita di Nuha itu sekarang sudah yang sudah terbukti dan terpakai di rumah sakit tanda tangan digital itu sekarang sudah dengan Tilaka dan Peruri. Itu yang sudah existing. Kita 2 vendor sudah kita bridgingkan. Nah, yang sekarang sedang rencana dan proses pembuatan itu dengan BSRE dari Kominfo dan satu lagi itu dengan Privy. Nah, ini kita sebenarnya sudah lebih dari cukup karena ada 4 vendor dalam aplikasi kita yang akan kita bridgingkan. Nah, itu dari segi tanda tangan digital. Terus sama satu lagi dari segi asuransi. Nah, ini kita asuransi selain BPJS kita sedang usahakan dan sedang kita kembangkan itu untuk bridging. Contohnya dengan kita sudah kontak-kontakan, terus lagi dengan Mandiri Health. Nah, terus tadi kan sedang PLN kita sudah selesai. Iya, sudah selesai dengan PLN dan beberapa asuransi lainnya. Karena semua pasien tidak semuanya BPJS. Iya. Apalagi salah satu klien kita ada di Bandung, salah satu rumah sakit itu rumah sakit khusus untuk menangani pasien umum saja. Nah, gimana caranya? Iya, non BPJS. Gimana caranya untuk mempermudah teman-teman di sana? Yaitu dengan cara membuat bridging dengan asuransi mereka. Seperti itu. Itu dengan asuransi. Terus ada lagi nggak? Ada. Panjang ya? Banyak memang. Roadmap tahun ini. Iya, roadmap tahun ini sangat panjang. Salah satunya itu kita sekarang sedang menjajaki kerjasama dengan beberapa vendor AI. Iya, karena
dengan perkembangan zaman yang seperti ini semuanya serba AI, apalagi Iya. dengan di dunia medis. Iya. Sekarang itu kita udah beberapa menjadi kerjasama, apa namanya, Heeh. menjajaki kerjasama sebetulnya. Ada satu dari Malaysia Mhm. yang sebenarnya aslinya itu dia base-nya itu di Korea, Iya. dan satu lagi yang terakhir juga dari Korea murni, dia nggak lewat Malaysia, itu ada sudah beberapa kali meeting dengan kita, dan satu lagi dengan vendor AI dari Indonesia. Indonesia. Nah, itu nanti mungkin saya belum bisa kasih lebih detail karena Iya. itu nanti masih base project kita. Iya. Nanti itu kita lebih untuk mempermudah dokter sih sebetulnya di Iya. lapangan dengan Casmi. Jadi Mhm. ada beberapa mungkin kesulitan atau membantu mendiagnosa penyakit A. Nah, Oke. jadi sebenarnya dokter itu nanti udah lagi, oh iya nih, mungkin ini ya. Oh, nanti mungkin dia alam. Jadi ada pertimbangan untuk mungkin melakukan planningnya atau obatnya harusnya seperti apa Mhm untuk si mhm. pasien. Itu untuk di AI seperti itu. Oke. Oh iya, sama satu lagi, kita sedang proses dengan salah satu vendor WhatsApp itu, yaitu dengan Kiskas. Kita sedang Oh, proses Kiskas. bridging. Iya. Nanti pengembangan kita ke depan itu selain manajemen juga ada CRM-nya juga. Oh, gitu. Iya, nanti buat nge-blast-blast dan yang lainnya nanti kita pakai vendor. Jadi rumah sakit ketika ada kirim WA Iya. informasi, Iya. kan biasanya kalau nomor teleponnya itu pakai nomor telepon biasa, wah ini bener nggak nih dari Iya. rumah sakit nih, Heeh kayak gitu heeh kan. heeh heeh. Udah mungkin kalau dengan udah nama yang ketika WA itu belum nama rumah sakit, Iya. jadi lebih trust si pasien. Oh Iya. bener nih rumah sakit atau masking namanya, Oke, gitu. baik. Seperti itu. Dan Tahun ada ini sih masih banyak, panjang. tapi mungkin saya masih belum bisa cerita karena Belum bisa diceritain iya, ya? karena apa namanya, masih tahap penjajakan dengan beberapa vendor. Karena Oke. kenapa tadi apa namanya, diceritakan seperti itu, sekarang kita itu kalau misalkan semuanya serba sendiri Mhm. mengerjakan, Mhm. itu nggak akan bisa. Iya, betul sih, Mas. Berarti memang panjang sekali tahun ini agendanya sudah full ya, Mas, ya? Panjang banget. Panjang banget, sudah full ini, kayaknya nggak bisa ditambah-tambahin lagi nih. Nah, banyak banget nih ya, Mas, ya, apa namanya, roadmap tahun ini sepertinya sudah full sekali nih jadwalnya. Kalau boleh tahu, Mas, dari timnya Mas Oji sendiri, ini ada berapa orang yang ngurusin seperti ini? Karena panjang banget, pasti kan kita ekspektasinya banyak nih orangnya Iya, nih. Iya nih. iya. Mungkin buat teman-teman rumah sakit yang menggunakan WAHA mungkin Mhm. agak bersabar sedikit, Oh, gitu. karena sebetulnya kita itu di tim bridging khusus untuk Ya. mengerjakan bridging saja itu kurang lebih kita ada berempat. Oh, berempat. Iya, kita dedikasikan tim yang berempat itu untuk mengerjakan bridging saja. Oke. Jadi biar lebih fokus, karena kan kita sebenarnya di Nuha ini ada beberapa sub-sub project, dan Oh, itu heeh emang heeh udah ada heeh. timnya masing-masing. Iya. Dengan tim segitu, ya kita usahakan semaksimal mungkin. Karena Iya. sebenarnya selain itu mungkin sedikit ya kelihatannya timnya, Mhm. tapi kita kan berintegrasi dengan sub-sub project yang lain, karena itu bisa jadi lebih cepat juga. Oh, Iya, 4, kalau 4 sih itu hitungannya dikit ya, Mas, ya? iya kelihatannya sedikit sih. Kelihatannya sedikit. Iya, Tapi maksudnya itu bisa kekejar ya, iya. 4 orang itu? Ya insya Allah bisa dikejar. Karena kan Insyaallah. sebetulnya beberapa project itu nggak kita handling semua sendiri Mmm, sebetulnya. mhm mhm. Dan itu udah ada dari sub project lain. Contoh Oke. misalkan yang dari segi IMA. Iya. Nah nanti kan ada juga yang dari situ yang udah, oh kita udah plotting nih, yang Mhm. dari tim-tim yang bridging udah selesai. Jadi tim plotting untuk base aplikasinya udah ada yang Mhm. ngerjain lagi. Oh, Jadi, sudah dikerjain yang lain ya, berarti iya, memang bagi tugas, iya. kolaborasi. Ya balik lagi kolaborasi. Oke, baik, Oke. Mas Oji, ini sangat insightful banget nih ya obrolannya hari ini. Jadi kita bisa lebih tahu ya terkait dengan bridging, juga misalnya sobat-sobat Muha di luar sana yang sedang menunggu mungkin, mohon bersabar karena ternyata timnya nggak terlalu banyak. Begitu. Baik, mungkin ada kesan-pesan nggak Mas Oji yang ingin disampaikan kepada sobat-sobat Muha? Mungkin, semangatnya yang sedang mencoba untuk membangun, pengembangan untuk SIMRS dan lain sebagainya. Silakan Mas Oji. Ya, buat teman-teman rumah sakit yang menggunakan hak atau belum menggunakan hak, mohon bersabar. Di tahun ini kita akan banyak kejutan, apalagi dengan modul-modul kita yang mungkin luar biasa. Mungkin nanti di pertengahan tahun ini kita akan ada beberapa announcement baru. Terus juga untuk rumah sakit yang belum menggunakan NUHA, melihat podcast ini mungkin nanti pada saat bikin integrasi dengan pihak ketiga, semangat.
karena banyak tantangannya dan itu pergerakan perubahan itu sangat tinggi dan kita saling kolaborasi. Terima kasih. Waduh, mantap sekali Mas Ozi. Terima kasih nih Mas Ozi sudah Sama-sama mau Mbak hadir Tita. podcast hari ini. Oke, Semoga nanti sama-sama. kita bisa ketemu lagi nih di podcast selanjutnya. Siap. Kita bahas yang lain yang lebih ekstrim lah ya. Oke, baik. Oke. Terima kasih Mas Oji atas Ya, waktunya. sama-sama. Nah, terima kasih juga kepada sobat-sobat Tuhan. Terima kasih sudah menonton episode hari ini. Jika nanti ingin mengetahui lebih lanjut tentang Nuha, bisa langsung hubungi kami di nomor 081929599888 atau bisa langsung kunjungi di website Nuha. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.